Oke, kali ini saya bahas sebenarnya hasil Murayama dengan Hyuga itu gimana. Apakah ada yang menang dan kalah, atau malah imbang, atau ada hal lain. Film sudah lama tapi kalau dibahas masih asik juga, ya karena channel ini membahasnya sangat detail. Supaya ikuti video ini sampai habis dan kita bandingkan nanti argumen masing-masing. ゆうがちゃん、俺が勝ったらさ、スウォード協定結んでくんねえかな。勝てなかったらどうする？それはその時考える。あいつのパンチ重っ。 Banyak fans rasio mengatakan Murayama menang lawan Hyuga sekitar 70%, sebab Hyuga akhirnya bergabung ke pertempuran. Tengah-tengahnya ada yang mengatakan mereka imbang dan tidak tuntas sekitar 25%. Dan sangat sedikit yang mengatakan jika Hyuga menang melawan Murayama, kira-kira 5% saja. Baik, karena pembahasan ini harus rinci, akan saya coba jelaskan semasuk akal mungkin dilihat dari petunjuk-petunjuknya dalam film. Kita cek isi obrolan Murayama sebelum melawan Hyuga. Jika Murayama menang, bisakah Hyuga ikut perjanjian Sword yang inti isinya saling membantu? Dan dengan nada meremehkan, Hyuga malah bertanya balik, bagaimana kalau kalah? Di sini menurutku Hyuga sudah sangat paham kekuatan Murayama dan juga pasti dulu pernah dengar dia kalah dari Cobra. Jadi dianggap anak kecil yang sok dewasa. Lalu Murayama bilang akan kupikirkan kapan waktunya tiba. Kata-kata Murayama ini banyak petunjuk penguatnya loh. Kalau Murayama itu benar-benar yang kalah. 1. Sebelum dia meluluskan diri, dia ingin menjamin generasi berikutnya sudah aman dari masalah Koryo. 2. Sebenarnya Murayama tidak benar-benar ingin bergabung dengan Sano. Itu hanya akal-akalan saja karena dia kalah dari Hyuga. Sehingga menjadi alasan nanti ketika meluluskan diri. Sano menjadi kiblatnya Murayama karena respect pada Cobra. おい、浦山この辺に三能連合会のたまり場があるんだろう。全日には関係ない。ヒューガちゃんの言う通り、そう簡単に協定なんて結べねえ。 Lalu Hyuga yang kalah. Satu-satunya alasan kalah karena dia datang ke medan perang membantu Sword setelah janji jika Murayama berhasil mengalahkannya. Benarkah? Kita telaah dulu kawan. Sebelum ke Road to High and Low, tepatnya ketika Koryo memaksa Hyuga dan Daruma Ika untuk menghancurkan Sword, Kato sudah mengatakan jika Hyuga sudah tidak tertarik dengan dendamnya. Dan Ukyo menambahkan jika Hyuga sekarang memiliki hal-hal yang harus dilindungi. Bisa jadi teman, bisa jadi klan, bisa jadi bisnis. Tapi lebih tepatnya si bisnis ya kurasa. Alasan mengapa Hyuga datang menurutku bukan kalah dari Murayama, tetapi Hyuga memiliki pendirian yang tidak mau disuruh. Bayangkan, Sword akan menghadapi lawan, tiba-tiba Cobra meminta bantuan seperti dia meminta ke Rocky. Hyuga lebih suka kebebasan, asalkan Daruma tidak diacak-acak. Setelah kedatangan Ranmaru ke markasnya, Hyuga mengatakan, untuk mengalahkan Koryo dia harus mendapatkan Sword. Kalau dulu Hyuga harus menggunakan tinjunya agar bisa menaklukkan distrik lain, untuk sekarang kata mendapat sendiri sudah berubah haluan, lebih tepatnya agar mendapat perhatian Sword. Hyuga juga bilang, aku tidak bilang tidak akan berkelahi. Jadi apakah jika Ranmaru tidak datang, Hyuga akan tetap membantu? Jawabannya tetap akan datang karena Daruma bagian dari Sword dan mereka bilang berurusan dengan Sword sama artinya berurusan dengan Daruma karena perjanjian Sword. Hanya saja perjanjian yang dimaksud dengan cara mereka sendiri, bukan disuruh-suruh. Nah, yang paling tepat hasil pertarungan Murayama versus Hyuga memanglah lebih ke belum selesai. Karena tidak lucu dua pemimpin distrik harus tumbang kemudian tidak membantu distrik lainnya. Di sini saya bilang belum selesai ya kawan, bukan imbang. Andai saja nih, jika situasi sedang tidak terlibat pertempuran, duel mereka mungkin bisa sampai tuntas, dan yang menjadi pemenangnya tetap Hyuga. Oke, simak penjelasan berikut ini. Mereka berdua sudah saya breakdown dengan kemampuan masing-masing. Dari segi power saja sudah unggul Hyuga selevel. Kita lihat setiap serangan mereka berdua saat melawan Cobra, jika dilihat powernya Hyuga lebih kuat. Dengan level damage yang sama kuat, Hyuga lebih mampu membawa damage berat ke Murayama karena powernya lebih unggul. Sehingga seperti ucapannya Murayama, dan ketika mereka tiba di pertempuran, wajah lebih berdamage Murayama dibanding Hyuga.
Itu juga alasan mengapa Murayama ketika ditanya Seki menang atau kalah melawan Hyuga, Murayama cuma menjawab bayangkan saja, Hyuga kurasa nanti akan datang. Jika dijawab menang, kenapa harus ada kata kurasa? Jika dijawab kalah, tapi faktanya belum selesai. Makanya bayangin saja masa dua pemimpin sudah terkuras staminanya sehingga tidak ikut membantu Sword. Murayama juga bilang ingin akrab dengan Hyuga-chan. Sikap tersebut biasanya karena Murayama sudah dikalahkan, seperti ketika kalah lawan Cobra, dia mengakrabkan diri dan menaruh respek. Jadi menurut kalian mana nih alasan dan hasil perkelahian yang tepat?